Nabi Hud dan Melka. Pada zaman dahulu kala, sekitar tahun 2450 sebelum Masehi, di suatu tempat di dunia Arab, terlahir seorang bayi laki-laki dari keturunan Sem bin Nuh. Bayi ini diberi nama Hud. Nama ini kemudian menjadi simbol keimanan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Hud lahir di tengah suku Ed, suku yang dikenal dengan kekuatan fisik dan kemakmuran. Suku Ed adalah suku yang bangga. Mereka membangun bangunan megah dan memiliki kekayaan melimpah. Sejak kecil, Hud memiliki sifat jujur, amanah, dan berbudi pekerti luhur. Ia gemar bekerja keras dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang di sekelilingnya. Selain itu, Hud juga selalu menghormati orang tuanya dan orang yang lebih tua darinya. Namun, yang paling menonjol dari Hud adalah kebijaksanaannya. Meskipun masih muda, ia memiliki pemikiran yang matang dan mendalam. Ia selalu berpikir sebelum bertindak dan selalu mencari solusi terbaik untuk setiap masalah yang dihadapinya. Sifat-sifat ini membuatnya dicintai dan dihormati oleh banyak orang. Namun, Hud merasa ada sesuatu yang salah dengan cara hidup suku Ed. Nabi Hud tinggal dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di sebuah negeri yang dikenal dengan nama Al-Ahqaf. Al-Ahqaf adalah sebuah negeri yang indah dan subur. Meskipun dikelilingi oleh bukit-bukit berpasir, tanah di Al-Ahqaf sangat subur dan cocok untuk pertanian. Kaum Ed memanfaatkan kekayaan alam ini untuk membangun peradaban mereka. Mereka membangun rumah-rumah megah dengan tiang-tiang yang besar dan istana-istana yang tinggi. Mereka juga memiliki kebun-kebun dan sawah-sawah yang luas. Namun, di balik kemegahan dan kekayaan ini, kaum Ed melupakan pencipta mereka. Mereka juga sering melakukan kezaliman dan penindasan terhadap orang lain. Nabi Hud, yang juga tinggal di Al-Ahqaf, merasa terpanggil untuk mengubah cara hidup kaum Ed. Ia berusaha membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Ia menyeru mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Ia juga mengajarkan mereka untuk berbuat baik kepada sesama dan tidak melakukan kezaliman. Namun, kaum Ed menolak seruan Nabi Hud. Mereka tetap berpegang teguh pada cara hidup mereka yang salah. Suatu hari, di tengah-tengah dakwahnya, Hud bertemu dengan seorang wanita bernama Melka. Melka adalah putri Madai bin Japet. Ia adalah wanita yang cantik dan bijaksana. Ia memiliki hati yang lembut dan jiwa yang kuat. Ia adalah wanita yang ideal bagi Hud. Hud dan Melka jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka adalah pernikahan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Mereka saling mendukung dan saling menghargai. Mereka berbagi suka dan duka, dan bersama-sama mereka menghadapi tantangan yang datang. Dari pernikahan tersebut, Hud dan Melka memiliki keturunan. Keturunan mereka yang nantinya melanjutkan misi Hud dan Melka. Mereka mewarisi semangat keimanan dan keberanian dari orang tua mereka. Suatu ketika, untuk membantu dakwahnya, Allah memberikan Nabi Hud beberapa mukjizat. Salah satu mukjizat yang paling dikenal adalah kemampuannya untuk menurunkan hujan. Ketika kaum Ed mengalami kekeringan yang parah, Nabi Hud berdoa kepada Allah dan hujan pun turun, menyelamatkan kaum Ed dari kekeringan. Namun, sekali lagi, kaum Ed tetap menolak seruan Nabi Hud. Mereka tetap berpegang teguh pada cara hidup mereka yang salah. Mereka menilai bahwa ajakan dan dakwah Nabi Hud membuat mereka jauh dari Tuhan berhalanya. Mereka bahkan menuduh Nabi Hud telah ditimpa penyakit gila oleh Tuhan berhalanya. Nabi Hud tetap sabar dan teguh dalam dakwahnya. Ia tidak pernah putus asa atau menyerah. Ia terus berusaha membimbing kaum Ed kembali ke jalan yang benar, meskipun mereka terus menolak dan menentangnya.
Akhirnya, setelah ratusan tahun kaum Ad diberikan pemahaman namun tidak ada perubahan, Allah mengirimkan hukuman kepada kaum Ad berupa badai angin topan yang memusnahkan mereka. Hukuman ini diberikan selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Peristiwa tersebut berlangsung hingga seluruh kaum Ad yang enggan beriman kepada Allah binasa. Nabi Hud wafat sekitar tahun 2320 sebelum Masehi. Beliau meninggal pada usia 472 tahun. Menurut beberapa sumber, setelah badai angin topan yang memusnahkan kaum Ad, Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya yang beriman pindah ke Hadramaut, sekitar 80 km dari kota Tarim. Mereka menetap di sana hingga Nabi Hud meninggal. Inilah kisah tentang hukuman yang diterima oleh kaum Ad, sebuah kisah tentang keadilan dan balasan dari Allah. Semoga kisah ini dapat memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.